Cicurug, Pelabuhan Ratu, Cisolo, Warung Kiara di atas Curug ya, di atas Curug ya. Ya kira-kira itu. Nah nanti daerah-daerah ini adalah yang kita sebut daerah basis pertempuran. Selamat datang buat tamu undangan yang baru saya sapa. Ganjar Mahfud 1 kali putaran menang. Indonesia Raya merdeka, merdeka, karena ku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yaitu untuk memperkuat sinergitas dan untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud dan juga sebagai penanggung jawab pusat di Dewan Perwakilan Nasional, Rumah Bersama Pelayan Rakyat serta jajarannya. Yang saya hormati tentunya Ketua RW Bapak Edi hadir, ada ya, beserta pengurus RW lainnya dan juga Ketua RW Bapak Ece beserta pengurus RW lainnya. Dan yang saya hormati kepada Bapak Ustadz Dasep Setiawan saya dalam urusan religi. Terima kasih Pak Ustadz. Dari Majelis Taklim Al-Barokah beserta para santri yang hadir. Yang saya hormati, mungkin ini belum datang juga ya, kebetulan ketua umum saya Bang Indra, ketua umum organ, dan kebetulan saya wakil ketuanya. Sayangnya beliau belum hadir, masih di perjalanan Cibadak katanya. Jadi bisa sempat memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati juga kebetulan saya dan juga sekjen saya Pak Robi Siaan, Pak Robi yang sedang kamera tuh. Nah itu Pak Robi. Dia sekjen Pogar Sikurindo. Ya, apa itu Pogar Sikurindo? Yaitu Pops Garda Sikurisme Indonesia. Nah kebetulan saya sendiri ketua umumnya dan organisasi ini alhamdulillah saya menaungi para security satpam seluruh Indonesia. Pak Ganjar jadi presiden kita, saya akan gerakan lagi Pak. Terima kasih. Dan juga saya hormati para ketua-ketua organ yang hadir dan mungkin namanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta semua para tamu undangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmatnya hingga kita dapat berkumpul bersama di acara deklarasi Rumah Bersama Pelayan Rakyat atau kita sebut RPPR di Kabupaten dan Kota Sukabumi. Ini dalam keadaan tentunya sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, saya Resna Tafiana selaku Ketua Panitia Acara Deklarasi Rumah Bersama Pelayan Rakyat mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin yang telah datang di acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Pribumi serta rekan-rekan yang telah membantu dalam menyelenggarakan acara ini. Tujuan acara ini adalah deklarasi pembukaan posko Rumah Bersama
untuk pemenangan Ganjar Mahfud sebagai Capres dan Wapres di tahun 2024, di mana acara ini diikuti oleh kurang lebih 50 organ untuk pemenangan Ganjar Mahfud di Kota dan Kabupaten Sukabumi. Dan tentunya ternyata sangat antusias nih. Ternyata lebih dari 50. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat. Adapun penjelasan lebih lanjut tentang rumah bersama pelayan rakyat dengan program-programnya akan diperjelas langsung oleh Bang Amar, dan tentunya mungkin nanti di sini sebetulnya ini belum diminta ya. Tapi nanti setelah ketua kita sudah memaparkan apa yang akan disampaikan tentang KPPR dan itu programnya, nanti kita akan memberikan informasi lebih lanjut. Dan mungkin acara ini kita berharap berjalan dengan lancar dan tertib, dan kita dapat mendengarkan arahan langsung dari Bang Amar selaku penanggung jawab pusat rumah bersama pelayan rakyat. Mungkin saya juga tidak akan panjang lebar. Kalau panjang masih ada ibu, kalau lebar sama bapak-bapak ya, betul? Bercanda dikit aja, mas serius lah. Kita lakukan demokrasi secara riang gembira, betul kan? Siap. Itulah, makanya jangan terlalu serius, jangan terfokus kepada konfliknya, jangan terfokus kepada hal-hal yang membuat kita menjadi gimana ya, bad mood kali ya kalau kita bilang. Ya, kita fokus saja sama yang namanya kemenangan Ganjar Mahfud. Dan tentunya di sini juga saya terima kasih Mama. Ini orang tua saya benar-benar memotivasi saya tentang perjuangan untuk bangsa ini ya. Nah, ini luar biasa, tepuk tangan untuk mereka. Nah, mungkin akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan ini, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan mengucapkan bismillah, hari ini kita resmikan rumah bersama ini. Semoga rumah bersama ini bisa menjadikan tempat berkumpul, berkonsolidasi untuk memenangkan Mas Ganjar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini potong aja nih. Potong aja. Jangan ragu, Pak. Jangan ragu. Kita buka. Ya, sebenarnya tujuan kita buat rumah bersama itu adalah seperti itu. Jadi kenapa kita menamakannya rumah bersama, bukan koalisi organ, bukan aliansi organ, bukan segala macam. Karena dengan cara seperti ini kita bisa berkolaborasi tanpa ada eksistensi masing-masing organ. Semua organ sama. Semua organ itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita tidak pernah meninggalkan kawan di belakang. Jadi semuanya harus bekerja bersama-sama ya. Tujuannya Ganjar, Pak. Tujuannya Ganjar. Saya yakin untuk kota, mudah-mudahan dan kabupaten di atas 50 saya yakin itu, Pak. Ya. Siapa tahu diakomodir sama BPR ya. Di relawan untuk Kabupaten Sukabumi di sini sangat signifikan sekali. Begitupun APK yang kami distribusikan ya melalui kanvas door to door. Jadi saya sedikit agak lupa menceritakan apa yang sudah kita kerjakan di rumah bersama pelayan rakyat di tempatnya Bang Inton. Kita itu punya 6 Pokja. Pokja itu kelompok kerja. Jadi kita memang tidak punya organisasi yang rigid, tapi di sana itu ada 415 organ relawan, di mana ada 215 organ yang aktif. Dari 215 organ yang aktif itu, mereka membentuk 6 Pokja. Apa aja Pokjanya? Yang pertama itu adalah Pokja pemikiran. Biasanya ini kawan-kawan yang ngumpul memikirkan kira-kira strategi pemenangan kita seperti apa. Yang kedua itu ada namanya Pokja canvassing. Canvassing itu ya seperti kerja-kerja lapangan itu tadi. Datang ke daerah-daerah, membagikan macam-macam gitu. Yang ketiga itu ada namanya Pokja micro targeting. Nah, di sini sebenarnya ruang yang tadi disebut anemer ya istilahnya ya. Saya ingat kayak zaman Belanda gitu ya. Saya sebenarnya mau ikut milenial tapi usia saya tuh kemudaan. Jadi saya pengen bikin nanti relawan Gen Z aja ya. Karena kalau milenial saya nggak bisa masuk keluaran. Ya.
Jadi nanti tuh di Pokja micro targeting itu olahraga, penggemar motor, penggemar murai, penggemar apa saja bisa kita lakukan di sana. Jadi saran saya nanti teman-teman yang berkumpul di sini sekitar 50 organ itu membagi pada macam-macam kelompok-kelompok kerja. Di kelompok kerja itu coba dirumuskan apa yang harus kita kerjakan dalam waktu singkat. Karena kita nggak punya waktu lagi berpikir panjang-panjang ini. Sudah harus turun ke bawah semuanya gitu. Tapi saya setuju tuh pendekatan olahraga, pendekatan hobi itu sesuatu yang menurut saya cara kita bisa berdekatan dengan komunitas. Setelah kita dekat, kita ajak mereka, kita tahu pemikirannya apa, kita ajak mereka untuk mencari pilihan terbaik. Kenapa? Karena kita yakin orang yang kita dukung, Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini best of the best lah. Yang terbaik daripada yang terbaik. Jadi dengan keyakinan seperti itu, saya yakin kalau kita kemudian bisa dekat, bisa masuk kepada masyarakat, masyarakat pasti tidak ragu-ragu akan memilih kita. Nanti ada serangan fajar, itu akan mental. Besok ada operasi sembako, itu akan mental. Kenapa? Karena jujur saja, sebenarnya saya tidak khawatir apapun terhadap kandidat yang lain. Bukan saya mengecilkan, tetapi kalau kita mau jujur, rasanya kandidat kita, calon kita tuh jauh lebih baik di atas mereka semua. Tapi persoalannya ini kan ada unsur-unsur keberpihakan dari penyelenggara negara. Nah di situ nanti kita akan jadi tantangan kita. Caranya bukan hanya sekedar kita melawan, caranya adalah memberitahu pada masyarakat bahwa yang kita harus perjuangkan adalah urusan 5 tahun. Bukan sekali dapat sembako, bukan sekali dapat amplop, tapi bagaimana sejahtera selama 5 tahun. Bagaimana keluarga miskin punya 1 sarjana nanti. Bagaimana setiap desa punya 1 fasilitas kesehatan. Ini jauh lebih penting. Jadi sekali lagi yang perlu kita sadarkan kepada teman-teman, kepada sanak saudara kita, kepada kawan-kawan kita, kepada tetangga kita adalah pertaruhan kita, pertaruhan bukan sehari 2 hari. Pertaruhan kita adalah pertaruhan 5 tahun ke depan, pertaruhan nasib bangsa kita ke depan. Jadi sekali lagi, mungkin saya nggak bisa panjang-panjang dengan cara seperti ini. Kita akan terus jalin komunikasi. Kalau nanti Pokjanya sudah punya gagasan, ayo kita rutin. Kalau saya nggak bisa kemarin, kita Zoom meeting. Ada banyak cara. Atau 2-3 orang dari teman-teman ke Jakarta, kita rumuskan sama-sama. Gitu ya. Untuk kedatangan kehadirannya, nanti kita akan lakukan beberapa kegiatan di sini bersama-sama. Yang tentu kegiatan itu seperti bermain karambol, main catur, kita bisa nyanyi, apapun itu kita ada rumah di sini. Dan jadi kita bersama-sama menjadi pelayan rakyat untuk kota dan kabupaten Sukabumi ini. Kita habis menjalankan yang bagus. Dan jangan lupa demokrasinya harus tetap baik, betul, dan baik. Ganjar Mahfud menang 1 putaran. Yes, yes, yes.